Tafsir Jalalain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada pengarang Tafsir Al-Jalalain, yaitu dua orang pengarang, dua orang Jalaluddin, dan kepada guru-guru yang sudah mengajarkan Tafsir Al-Jalalain kepada kita. Ala hazini wa ala kulli niyati shalih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Kaji kita malam kini Tafsir Jalalain juz 1 halaman 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan tidaklah mengutus kami akan seorang rasul. Jadi min masuk akan nakirah. Dan tidak mengutus kami daripada seorang rasul illa nan kalai karena bahwa ditaati orang yu rasul. Padoma yang menyuruh yu rasul dengan yuma dan menghukum yu rasul. Maksudnya dari ayat itu difahami bahwa wajib bagi orang-orang atau bagi umat yang mana rasul diutus kepada mereka, wajib bagi mereka untuk mentaati rasul. Dengan izin Allah, artinya dengan suruhannya Allah, artinya dengan kehendak Allah. Di antara umat yang akan mengikuti mentaati rasul itu tentu orang yang dikehendaki Allah. Ada di antara orang, di antara umat itu yang Allah tidak kehendaki itu mentaati rasul, anda juga. Jadi orang yang mentaati rasul itu orang yang sudah ditakdirkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena bahwa didurhakai orang ya rasul dan disalahi orang ya rasul. Di rasul itu diutus Allah untuk ditaati, bukan untuk didurhakai dan bukan untuk dipertikaikan. Undang-undang itu dibuat untuk dipatuhi. Sebagian logika orang kata balik ada peraturan itu dibuat untuk dilanggar, kata balik logika. Dan jikalau bahwa sungguhnya mereka itu seketika nihayu mereka itu akan diri mereka itu minta hukum mereka itu kepada tagut. Jadinya minta hukum kepada tagut itu artinya mereka zalim kepada diri mereka. Bahwa sungguhnya datang mereka itu akan engkau hal keran tobat mereka itu. Mangkau meminta ampun mereka itu akan Allah.
dan meminta ampun kan bagi mereka itu siana minta ampunkan rasul padonya ayat anan padonya iltifat daripada khitab, berpaling daripada khitab. Seharusnya kan modetnya itu dan minta ampunkan engkau bagi mereka itu. Sebab dari dalam ayat itu di belakang jauka datang mereka itu akan engkau. Kemudian minta ampun mereka itu akan Allah dan minta ampunkan engkau bagi mereka itu tuh seharusnya. Tapi di siko dipalingkan kepada Rasul bukan kepada isim damir ka. Maka dipalingkan karena tafkhim, karena membesarkan bagi sa'annya Rasul. Ba'ala jikalau sungguh memperoleh mereka itu akan Allah akan orang penerima tobat arti mereka itu lagi pengasih dengan mereka itu. Jadi kalau seandainya walaupun mereka tuh zalim kepada diri mereka dengan minta hukum kepada selain Nabi, dia mengaku beriman tapi minta hukum kepada selain Nabi, minta hukum kepada orang Yahudi. Walaupun mereka itu sudah zalim, tapi kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Mereka menemui Nabi, minta ampun kepada Allah dan memohon kepada Nabi agar Nabi memohonkan ampun kepada Allah. Maka sudah pasti la wajadullaha tawwaban rahima. Insyaallah pasti Allah akan mengampuni mereka. Beroleh mereka itu akan Allah akan menerima taubat atau mereka itu lagi pengasih dengan mereka itu. Jadi siko ada cina kadembi aji wastaghfara lahumur rasul. Jadi di samping awak mendoa langsung kepada Allah, awak bisa Allah memohon kepada Rasul agar didoakan kepada Allah. Itu namanya itu namanya tawassul. Salah satu bentuk dari tawassul. Jadi kata ulama, itu bukan hanya berlaku ketika Nabi masih hidup, tapi juga ketika Nabi setelah meninggal, setelah wafat. Berlaku. Jadi ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijalakan dalam satu kitab atau nggak salah As-Samil jadi kitabnya itu cerita dari seorang ulama bahwa hanya berada di Madinah di Masjid Nabawi dekat makam Rasul. Lalu datanglah seorang yang minta ampun kepada Allah melalui Rasul. Artinya wahai Rasulullah tolong mohonkan kepada Allah. Tolong minta ampunkan aku kepada Allah. Jadi kemudian laki-laki itu dipergi. Kemudian setelah itu nan ulama tadi tertidur terlalok. Dalam lalok itu bermimpi lahnya bertemu dengan Nabi. Kata Nabi, Allah sudah mengampuni bagi laki-laki yang tadi itu. Suatu riwayat. Jadi kalau pergi ke Madinah ziarah ke makam Nabi, maka boleh kita amalkan. Kita minta ampun kepada Allah melalui Rasul. Artinya kita mohon kepada Rasul agar didoakan kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa awak. Jadi seperti juga kita datang ke makam ulama misalnya, kita mengecek berkata ke ulama itu yang bermakam di situ, tolong doakan ambo kepada Allah. Jadi kalau orang kan menyambi sebagian manganya mengecek awaknya lah mati mah. Kalau orang Islam meyakini bahwa yang mati itu hanyalah jasad. Dan mati itu artinya kan berpisah ruh dengan jasad. Jadi jasad awak itu memang hancur, kalaupun hancur, tapi ruh awak tetap hidup. Makanya kalau awak menziarahi makam ulama, makam para wali, ruhnya tetap
hidup tetap mengetahui awak datang menemui. Fala wa rabbika maka demi Tuhan engkau la zaidah la tambahan tidak beriman mereka itu hatta engkau minta hukum mereka itu akan engkau pada ma yang bacampu yama hati bacampu yama antara mereka itu. Di Allah bersumpah demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka minta hukum kepadamu. Selagi mereka itu tidak minta hukum kepadamu mereka itu tidak beriman walaupun mereka mengakui beriman di mulut mereka itu. Kemudian tidak memperoleh mereka itu pada diri mereka itu akan pici, artinya pici atau ragu daripada ma yang menghukum engkau dengan yuma. Di apa yang dihukum tentang hukum Rasul, apapun hukum keputusan hukum yang disampaikan Rasul, yang tidak ada merasa dirugikan atau merasa tidak reda gitu. Artinya diterima walaupun hasil keputusan dari Nabi itu pahit untuk diterima. Dan menyerah mereka itu artinya mengikuti mereka itu bagi hukum engkau, mereka patuh tunduk akan sempurna menyerah daripada indak mendebat. Itu syaratnya. Jadi kalau lah minta hukum kepada Nabi, kemudian apa hasil hukum yang disampaikan Nabi itu diterimanya dengan ridha, dengan senang hati, kemudian mereka menyerah kepada Nabi dengan penyerahan yang sempurna, baru mereka dikatakan beriman. Kalau enggak, itu hanya iman sekedar pengakuan lisan. Dan jikalau bosnya kami bahwa sungguhnya memperdukan kami atas mereka itu al-mufasirah, artinya bunuh adik kamu akan diri kamu atau keluarlah kamu dari perkampungan kamu, seperti yang memperdukan kami atas Bani Israel. Ba'alah jikalau tidak memperbuik mereka itu akan iyo nan difardukan, artinya nan difardukan atas mereka itu illa nan kalai kecuali sedikit. Jadi kalau seandainya Allah fardukan kepada orang munafik di zaman Nabi itu sebagaimana Allah fardukan kepada Bani Israil di zaman Nabi Musa, seperti kalau di zaman Nabi Musa orang yang bertobat itu bunuh dirimu sendiri atau keluar kalian dari kampung kalian. Seandainya itu disampaikan kepada orang munafik di zaman Nabi, kata Allah, pasti mereka itu tidak mau melakukan kecuali sedikit. Itu sebagian dari ilmu Allah. Allah Maha mengetahui. Tak akan mungkin mereka itu akan melakukan, hanya sedikit, sangat sedikit sekali yang mau melakukan. Dengan rafa qalilun ateh kabadal ananiyu sedikit, dan nasab ateh istisna kecuali sedikit daripada mereka itu. Dan jikalau bosnya mereka itu bahas sungguhnya memperbuat mereka itu akan mau diajar orang mereka itu dengan yuma dari permentaati Rasul, seandainya mereka itu melakukan apa yang mereka diajar dengannya, ba'ala jikalau sungguh adu yo perbuatan tu ba'ala sungguhnya baik bagi mereka itu, dan lebih sangat ini sebuah ketetapan, artinya pentakikan atau memastikan bagi iman mereka itu. Wa iza, dan apabila artinya dan jikalau tetap mereka itu ba'ala jikalau sungguh mendatangkan kami dari posisi kami, artinya dari posisi kami akan upah yang besar, ianya upah bayanya sarudu. Di mereka itu kalau seandainya mereka itu patuh, hendak elok-elok je apa yang diajarkan kenyo, diamalkan, dilakukan, maka kata Allah, insya Allah akan beruntung mendapatkan upah yang besar, yaitu surga. Dan sungguh menunjuki kami akan mereka itu akan jalan yang betul. Mereka akan kami beri hidayah, petunjuk, yaitu jalan yang betul, jalan yang lurus.
Berkata setengah sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akatu batapo kemali kami akan engkau pada sarugo pada hal baramlo engkau ba'ala baramlo pada derajat yang tinggi. Dan baramlo kami ba'ala baramlo terlebih terkebawah daripada engkau." Ke asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ada seorang sahabat datang ke Nabi dalam keadaan sedih, rusuh. Kata Nabi, "Mali araka mahzunan." Kenapa saya melihat Anda dalam keadaan sedih? Kenapa Anda bersedih? Kata sahabat tadi, "Di dunia ialah kami bisa sholat bersamamu wahai Rasulullah, bisa coki kami basuh. Tapi di surga nanti nanti karena dek. Mungkin tak bisa kami basuh dengan engkau doh ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab engkau berada di derajat yang tinggi, sedangkan kami tentu kelas kami di bawah." Rusuhnya sahabat tadi itu. Jadi Nabi alun bisa memberikan jawaban. Maka turunlah ayat itu sebagai jawaban bagi persoalan dari sahabat tadi. Mangko turun turun dan baram lo siman yang mentaati simanakan Allah dan Rasul padoma yang menyuruh kadunya dengan yuma ba'alah man. Baram lo mereka ini baram lo saratu segala mereka yang memberi nikmat Allah atih mereka itu daripada para nabi mereka itu dan orang benar mereka itu. Artinya yang paling afdal sahabat yang paling utama, yang paling afdal sahabat anbiya, karena bersangatan mereka itu pada pihak benar dan membenarkan. Dan orang mati syahid, artinya orang yang terbunuh pada jalan Allah, dan orang salih mereka itu daripada, artinya selain siman yang disabitkan orang yang siman. Dan barang mulut dan sabaya-baya mereka inilah, dan sabaya-baya mereka ini nisbah tolan, artinya tolan pada sarugo, dengan bahwa basuku-suku ya seorang parnya sarugo, dengan mali mereka itu dan menziarahi mereka itu dan hadir serta mereka itu. Dan sekalipun jika ada tampe tetap mereka itu pada derajat yang tinggi dengan menisbahkan kepada selain mereka itu. Jadi walaupun Nabi itu, Nabi Muhammad, para Rasul, para Nabi itu derajatnya tinggi nanti di surga pada awak umatnya, tapi awak masih bisa bertemu, masih bisa menziarahi. Jadi artinya apa? Ayat itu mengajian kepada sahabat tadi itu jan rusuh bana, insya Allah nanti di akhirat masih bisa bertemu jo Nabi. Barang demikian artinya keadaannya demikian saratus iman yang sebiran siman. Iyo nyunazarika kobalanya kami bertada. Barang kabarnya bertada ba'ala baramulo karunia daripada Allah, artinya karunia dengan ya Allah atih mereka itu. Karena tidak karena bosan mereka itu bahas sungguhnya mencapai mereka itu akan yo. Tidak bosan mereka itu bahas mencapai mereka itu akan yo akannya demikian dengan taat mereka itu. Dikasihkan zalikal fadlum minallah. Artinya awak bisa masuk surga itu bukan karena di amal awak. Jadi tasawuf jina. Mereka mencapai surga itu, mencapai nikmat surga bukan dengan sebab taat mereka,
tapi semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Masuk surga itu bukan di awak, bukan di amal awak, tapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah, karena kasih sayang Allah. Dan telah pada Allah nisbah mengetahui dengan pahala akhirat, artinya maka percayalah kamu dengan ma yang mengkabarkan aku akan kamu dengan yoma, dan tidak mengkabarkan ya Allah akan engkau akan semisal si khabir. Hai mano segala mereka yang beriman, mereka itu apa yang dihaikan ambil adik kamu akan kepeliharaan kamu daripada musuh kamu. Artinya pelihara adik kamu daripada musuh dan berjago-jagolah kamu baginya musuh. Maka larilah kamu dan bergiatlah kamu kapal memerangi musuh hal keadaan bercerai-berai, artinya bercerai-berai kamu. Artinya mencerai-beraikan kamu akan angkatan per kemudian yang lain. Artinya orang bercerai-berai kamu nisbah angkatan pada kemudian yang lain. Jadi bertahap, bukan berangkat sekaligus. Namanya itu perang gerilya, mana? Atau larilah kamu akhiran sekalian, artinya berhimpun kamu. Atau lari akhiran sekalian maksudnya adalah bergerak secara serentak sekaligus. Dan bahwa sungguhnya setengah daripada kamu sungguhnya sungguh siman yang sungguh talambe ya siman yang sungguh terakhir ya siman daripada berperang, seperti Abdullah bin Ubayy al-Munafik dan sahabat-sahabatnya Abdullah. Ini namanya gak munafik, bukan pura-pura. Iman tidak di hati, tapi iman hanya sekedar di mulut. Di sabana-bana di hatinya masih kafir. Nah makanya kalau disuapai parangnya paling kudian, paling di belakang berangke. Itu komandannya itu Abdullah bin Ubayy bin Salul. Itu pemimpin orang munafik di zaman Nabi di Madinah. Dan barang belum menjadikannya Abdullah orang munafik daripada mereka itu ba'abaramu dari prosakiro zahir. Jadi dia kan dipanggil tadi itu wahai orang yang beriman. Kemudian disambung setengah dari kamu, sebagian dari kalian orang beriman. Padahal orang munafik itu sebenarnya bukan orang beriman. Di bawah dalam ayat itu hanya sekedar memandang dari segi zahir. Zahirnya kan mengaku beriman loh tuh. Jadi sebagian dari kalian wahai orang beriman, orang yang telat, yang terlambat kata Allah. Dan barang menjadikannya orang munafik sebagai dari mereka itu ba'ala barang dari dosa kiro zahir, dan barang lam ba'do fi'il barang bagi kasam untuk bersumpah. Fa'in asabatukum musibah, maka jika sampai akan kamu musibah seperti terbunuh dan pecah lari. Ba'ala jika bakato yo seorang sungguh telah memberi nikmat Allah hati aku. Ketika tidak ada aku syarat mereka itu ba'adonya orang menghadiri, artinya orang menghadiri mangko dapet musibahku. Dengan kata lain alhamdulillah
Uju yang ndak hado ndak satu di sinan. Senang hati. Jadi kalau orang beriman dapat musibah, tahu menapiak tadi, ia senang. Sebabnya ndak hadir di sinan dah. Uju nyo selamat. Walailam kasam dan demi jika sampai akan kamu karunia daripada Allah seperti kemenangan dan rampasan. Sebaliknya kalau orang mukmin dapat karunia, dapat rampasan, dapat kemenangan, ba'alah demi sungguh bakatu mereka yang telah menyesal. Kaan seolah-olah kaan khafafah dan barang senyakaan ba'alah baramullah mahzuf artinya seolah-olahnya pekerjaan tidak ada antara kamu dengan ya dan ta, antara kamu dan antaranya seorang tu anak ada bacito-citoan. Artinya mengenal dan tolan. Dan barang lo ini barang lo kembali kepada katanya Allah, katanya seorang sungguh telah memberi nikmat Allah hati aku. Ya itirat dengan yukato antara kaul dan makulah. Dan yang yukato ba'ala yenyo aku kato sungguh berkato mereka itu kaan nigo ikum jumlah itirat ke manyalo. Sungguh berkato mereka itu kato mereka iya bagi tambah hai kironyo aku ya laitani hai kironyo aku ado aku saratu mereka itu maka menang aku akan sempurna, menang yang besar. Pak mungkin tak hadir awak di sini nanti ya. Aku dapat hadir awak sama tu kanca. Artinya mambi aku akan keuntungan yang banyak daripada rampasan berkat Allah Ta'ala. Kena kalamak dinyu juga tak. Kalau kau dapat musibah, kalau kau nangkap payah, kalau nangka sulit hanya nak muah dah. Tapi kalau nangka buntuang, hanya kau dapatnya satu loh nih. Itulah ciri-ciri orang munafik. Jadi kalau orang beriman itu sama-sama susah, sama-sama senang. Kok kalurah, kok kabuki, sama mendaki. Kok kalurah, sama menurun. Kok buntung ya sama-sama buntuang, kok bului sama-sama bului, kok tak tambang sama-sama lapa. Nah, itu orang beriman. Orang munafik kan enggak. Kalau dapat musibah hanya kada pendak dapat nih dah. Jadi kalau soal kemenangan, keuntungan, kalau dapat bagian lo nih. Berkata Allah Ta'ala.